Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, karunia, dan nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Berkat izin dan pertolongannya, pada hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, kita dapat berkumpul dengan penuh kesehatan, baik lahir maupun batin, di Masjid Darul Ulum, Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Karanganyar, untuk mengikuti kajian parenting program peminatan kelas tahfidz Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Karanganyar tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan ini mengusung tema Sinergi Madrasah dan Orang Tua dalam mencetak generasi Qurani. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kita akan mendapatkan tausiah serta ilmu yang sangat bermanfaat dari Ustadz Usman Hedar bin Sef, pengasuh Pondok Tahfidzul Quran Al-Mustaqbalana dari Polokarto. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan yang dengan penuh kasih sayang telah menyampaikan risalah Islam, membimbing umat menuju jalan yang diridhoi Allah, serta mewariskan ajaran yang hingga kini menjadi pedoman hidup kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini termasuk golongan yang memperoleh syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, serta seluruh hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti bagi terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan, serta menjadikan setiap langkah yang ditempuh menuju majelis ilmu ini sebagai amal salih yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami sebagai pembawa acara menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah Al-Quran, acara yang ketiga ucapan selamat datang sekaligus sambutan dari Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Karanganyar. Acara yang keempat tausiah parenting dilanjutkan dengan doa penutup. Acara yang kelima penutup dan terakhir penjelasan asatid kepada orang tua wali murid. Hadirin yang kami hormati, supaya acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan, marilah kita buka bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Kandungan ayat-ayatnya menjadi sumber petunjuk dan penguat iman bagi setiap hamba yang membacanya dan menghayati maknanya. Al-Quran juga pemberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca, memahami, dan mengamalkan ajarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran, khusyukan dan penghayatan, seraya memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Ananda
Kanda Nevan Azam Kholis dari kelas 9A dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhis sajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga pembacaan Al-Quran tadi dapat menambah keimanan bagi kita semua dan mengantarkan kita meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah,
Selanjutnya akan disampaikan ucapan selamat datang dan sambutan dari Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Karanganyar. Kepada yang terhormat Bapak Edi Priyono, Sarjana Pendidikan, Magister Sains, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Syekh Utsman Haidar. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Yeah. Yang kami hormati pula para pengurus komite yang saat ini diwakili oleh orang tua kami, Bapak Solikin, matur suwun Bapak kerawuhanipun. Yang kami hormati Bapak Ketua Program Khusus MTS Negeri 4 Karanganyar, Ustadz Tukimin, yang selalu mendampingi para putra putrinya, para santriwan santriwatinya dengan sabar. Yang kami hormati para pendamping, para ustadz ustazah yang selalu membimbing putra putri kita di dalam hafalan Al-Quran. Yang kami hormati teman-teman yang tergabung dalam kepengurusan program khusus MTS Negeri 4 Karanganyar. Yang kami hormati pula para orang tua hebat yang alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, di sela-sela kesibukan, di sela-sela kegiatan yang rutin yang tidak bisa ditinggalkan, sudah menyempatkan rawuh, sudah menyempatkan datang di MTS Negeri 4 Karanganyar yang tercinta ini. Tentu saja atas kelonggaran ini kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Panjenengan adalah orang tua yang hebat. Panjenengan adalah orang tua yang kreatif. Semoga kerawan panjenengan membawa keberkahan bagi para putra putri kita. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami sebagai yang dituakan di sini, saya Kepala Madrasah MTS Negeri 4 Karanganyar, yang pertama adalah mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya akan matur di sini. Maaf saya menggunakan bahasa Indonesia dan campuran bahasa Jawa. Sudah belajar. Oh, alhamdulillah. Bapak Ibu, estu kerawan panjenengan adalah sesuatu yang luar biasa. Kerawan panjenengan adalah sesuatu yang kami harapkan. Mengapa demikian? Saya percaya bahwa panjenengan di rumah banyak sekali kesibukan yang harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan ekonomi di dalam keluarga. Ada yang wonten kantor, wonten ingkang wonten peken, wonten ingkang wonten sabin, wonten juga wonten ingkang perjalanan driver dan sebagainya. Namun demikian masih sempat untuk menyempatkan waktu demi para putra putri kita. Saya kadangkala ketika para orang tua itu rawuh di madrasah,
Alhamdulillah Ustadz Aris matur suwun sudah mendampingi saya. Matur suwun Ustadz Aris. Di saat saya ketemu dengan orang tua itu selalu ada kata-kata yang sama Bapak Ibu. Apa itu kira-kira? Ketika penjenengan mendaftarkan di sini, kata-katanya apa kira-kira? Ketemu sama saya. Apa? Atau Bapak Guru, apa yang penjenengan sampaikan? Apa Bu? Napa Bu? Napa Bapak? Pak, Bu, napa? Kula nderek titip anak kula. Ra nggih ngoten to nggih? Lah menika istilah nderek titip menika mari kita kupas. Kaitannya dengan acara menika. Kalau hanya dititipke bruk borong estu kula mboten sanggup. Amargi menapa? Tangan kula namung kalih. Sikil kula namung kalih. Artinya banyak punya keterbatasan. Dan sekali lagi bahwa pendidikan menika adalah merupakan tanggung jawab. Yang pertama, madrasah, yang kedua, para orang tua, yang ketiga, lingkungan. Yang keempat sekarang, media sosial juga harus bertanggung jawab pada pendidikan menika. Lah, untuk itu dalam program tahfidz ini panjenengan tidak perlu khawatir. Anakku sekolah umum ke madrasah pripun. Sing penting sregep. Nggih, ibu-ibu nggih? Bapak-bapak ngoten nggih? Saya menerima keluhan dari seorang wali, Pak. Anak kula saking sekolah umum. Pripun? Bismillah mawon, Bu. Bismillah. Yang akan membuka pintu kemudahan adalah Allah Subhanahu wa taala menika. Nggih. Dan saya percaya bahwa para pendamping, para pembina tahfidz menika, ustadz-ustadzipun menika alhamdulillah hemat saya, sepengetahuan saya selalu datang on time, tidak pernah terlambat dan sabar. Apabila ada anak-anak yang mungkin bacaannya kurang benar akan dibenarkan. Panjenengan mboten usah khawatir pokoknya. Pun ini upaya yang baik Bapak dan Ibu. Upaya yang sangat mulia. Karena tidak semua orang tua menginginkan anaknya masuk di program tahfidzul Quran. Ngaten. Jadi sekali lagi, ketika orang tua punya keinginan anak-anaknya dimasuk di program tahfidzul Quran, jelas praktis kita akan berharap anak-anak akan hafal Al-Quran. Entah itu 1 juz, entah 2 juz, entah 3 juz, tapi yang jelas arahnya adalah penghafal Al-Quran. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, putra-putri kita yang penghafal Al-Quran menika di kemudian hari ketika menempuh di perguruan tinggi menika di kedokteran menika sebelum masuk di menika ingkang bebas tes menika dari penghafal Al-Quran menika dipun tes rumiyin. Ini apakah betul-betul hafal ataupun bagaimana bacaannya, bagaimana tajwidnya dan sebagainya. Ketika nanti sudah dinyatakan oh semuanya nilainya bagus, baru nanti akan bebas tes. Subhanallah. Arah kita ke sana Bapak dan Ibu. Sekali lagi, lah Pak, lah kula niku niku Pak, nyambut damel teng peken mboten masalah. Justru panjenengan-panjenengan yang berjuang untuk keluarga yang meneteskan keringat menika nanti keberkahannya pada putra-putri kita, calon penghafal Al-Quran. Amin ya robbal alamin.
Dan sekali lagi Bapak dan Ibu, saya tidak matur banyak, kerjasama nggih? Kerjasama nggih? Loh, sing jawab kok sing putri sedaya. Kerjasama nggih Pak? Nggih. Artinya saat-saat anak itu selesai sholat subuh, monggo ngaos Al-Quran. Setelah maghrib monggo didampingi. Putra-putrinya ditimbali, diajak. Nak, sini nak. Ayo, Bapak ngaji dari surat Al-Baqarah. Kamu dari hafalannya mulai apa? Bersama-sama kita dampingi. Dengan demikian anak kita akan merasa senang. Oh, orang tua kita ternyata orang tua yang sabar, yang sayang pada putra-putrinya. Karena menghafal Al-Quran itu perlu doa restu dari para orang tuanya menika. Nah, yang berikutnya Bapak dan Ibu sekali lagi, yang kita harapkan, nek awake dhewe iki ora kok berarti ninggalke kadonyan mboten angel. Awang awake dhewe cek butuh nasi, cek butuh niki nika, bensin cek butuh. Tapi itu bukan ukuran yang pertama. Menika ukuran yang kesekian setelah menika. Bahwa ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka putuslah amal kebaikannya. Kecuali 3 perkara. Engkang kula garis bawahi inggih menika doa anak yang soleh yang mau mendoakan orang tua kita. Menika yang saya garis bawahi Bapak dan Ibu. Menawi ingkang sedekahun jariyatun, saya percaya panjenengan insya Allah sudah banyak di masjid, di jalan, di mana-mana, nggih. Tapi untuk membina anak-anak yang soleh dan solehah perlu perjuangan, perlu kerja sama yang baik antara madrasah dan orang tua. Kersa nggih Bapak Ibu? Ya, alhamdulillah. Sekali lagi mugi-mugi benjang kita sedaya ingkang rawuh wonten mriki dipertemukan Allah di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Demikian tidak panjang dan lebar apa yang kami sampaikan. Mari kita dengarkan bersama pencerahan dari Syekh Utsman Haidar. Untuk itu dari saya cukup sekian. Kupat janure tuwa menawi wonten kelepatan nyuwun pangapura. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikian tadi sambutan yang telah disampaikan oleh Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Karanganyar. Semoga segala pesan, harapan, dan motivasi yang beliau sampaikan dapat semakin memperkuat komitmen kita dalam menjalin sinergi antara madrasah dan orang tua untuk membimbing serta membentuk putra-putri kita menjadi generasi yang berakhlak mulia, cinta Al-Quran, dan berprestasi. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah acara inti, yakni tausiah, dilanjutkan dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh Ustadz Utsman Haidar bin Syef, pengasuh Pondok Tahfidzul Quran Al-Mustaqbalana dari Polokarto. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti memberikan pencerahan, ilmu yang bermanfaat, serta motivasi bagi kita semua dalam mendidik putra-putri agar tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia. Kepada yang kami hormati Ustadz Utsman Haidar bin Syef, waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, adik-adik dan anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa jumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, guru kita, kaum muslimin fid dunya wal akhirah. Selanjutnya kami wasiatkan buat diri kami juga buat semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kita ketemu ini tidak lama, 1 jam saja. Begitu Pak ya. Dalam waktu 1 jam ini saya akan menyampaikan hal yang serius. Setuju? Kenapa? Karena ini ada satu keistimewaan di sini. Sekolah yang sudah sibuk dengan pelajaran tapi punya kepedulian untuk melakukan satu amalan yang sangat istimewa. Sangat istimewa buat anaknya, bapaknya, ibunya dan gurunya, yaitu menghafal Al-Quran. Tidak main-main ini. Karenanya saya tidak mau guyon, tidak mau ngomong biasa, ngomong serius. Maka saya siapkan untuk didengarkan, saya harapkan untuk didengar. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Begitu bapak-bapak sekalian. Kenapa harus serius? Nggak main-main. Sudah mulai megang Al-Quran dan ingin dihafal. Dihafalkan di sekolah. Ajib. Padahal sudah sibuk. Barakallahu fiik. Semoga Allah ngasih berkah buat antum. Dan satu lagi, Ustadz, kenapa serius? Karena sudah pada sepuh. Sebentar lagi kematian akan datang. Maka dengarkan apa yang kami sampaikan. Siap? Saya mulai dari satu cerita. Ceritanya tidak main-main. Diceritakan oleh seorang syekh. Syekh itu kiai. Di atas kiai, di atas ustadz. Syekh dari Mesir. Kisahnya sebagai berikut. Waktu itu saya itu naik bis kota. Kebetulan bis kota itu isinya kebanyakan laki-laki. Naiklah ke dalam bis kota itu seorang wanita. Di Mesir loh ini, di Kairo. Wanita tersebut pakai you can see. Kalau you can see itu berarti kelihatan auratnya Pak ya. You can see me maksudnya gitu. Maka naik saya itu dilihat ada wanita pakai you can see. Maka didatangi oleh saya tersebut. Bu, kenapa ibu pakai you can see? Bukankah ibu ini wanita muslimah? Wanita Arabia, orang Arab? Misriya, wanita Mesir. Kenapa pakai you can see? Itu tidak bagus buat ibu, tidak bagus pula buat kebanyakan lelaki yang ada di masjid, di bis ini. Tiba-tiba wanita tersebut menjawab. Apa kata wanita tersebut? Syekh,
kalau saya mau masuk surga, aku tak milih neraka saja. Semua orang kaget. Semua orang kaget. Silakan masuk. Agak maju dikit supaya bisa masuk. Silakan. Bapak, ibu-ibu maju dikit. Satu soft, maju satu soft. Maju satu soft. Saya ceritakan hal yang agak serius, Bu, ya. Bu Aris. Nah. Sudah. Kami lanjutkan. Semua penumpang kaget. Belum hilang rasa kaget penumpang. HP-nya saya itu direbut oleh wanita tersebut, kemudian dia berkata, HP-nya saya diambil, kemudian dia berkata, Tuhan siapkan buat aku neraka yang paling panas. Semua orang kaget, dia telepon dari lewat HP-nya saya, Tuhan siapkan aku neraka yang paling panas. Semua orang kaget, diam semua, sampailah bis itu berhenti, semua orang turun, termasuk wanita itu turun. Pada saat kakinya melangkah dari satu anak tangga ke anak tangga yang satu sampai trotoar, dia jatuh. Setelah dilihat ternyata dia sudah meninggal. Diangkat jasadnya dari trotoar ke ambulan, tidak ada yang berani karena jasadnya panas. Cash on hand. Minta api neraka langsung dikasih oleh Allah seketika setelah dia meninggal. Tidak perlu nunggu di kuburan lagi atau di akhirat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ada satu pelajaran penting. Apa itu? Wanita Mesir, wanita muslimah, wanita Arabia ya bisa jadi orang kafir. Padahal barusan dikasih nasihat, ini Mesir loh, duduk Solo. Mesir itu kehidupan Islamnya lebih bagus daripada Solo. Wong anak-anak muda itu dikirim ke Mesir untuk belajar. Saya ngirim 2 orang anak saya belajar di Mesir, belajar agama. Dan saya ngirim murid saya ke Mesir 5-6 orang, mau belajar agama. Tapi di Mesir juga ada wanita yang bisa jadi orang kafir. Membangkang kepada Allah, padahal barusan dikasih nasihat. Yang ngasih nasihat bukan sembarangan orang. Syekh, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Hati-hati, Bu. Kalau nggak hati-hati, orang Islam itu bisa sesat. Kalau nggak hati-hati, wanita Mesir bisa sesat. Padahal barusan dikasih nasihat. Nih saya ingin sampaikan kepada Anda sekalian, walaupun kita orang Islam, kalau nggak hati-hati bisa sesat. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mencatat ya. Bu, dicatat satu orang. Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 59. Apa kata Allah? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Setelah generasi Islam yang baik dulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para solihin, nanti akan muncul orang Islam yang sesat. Islam tapi sesat. Kenapa dia sesat? Tidak perlu kita jelaskan apa sebab sesatnya, banyak sebab. Cuman saya ingin mengatakan ada orang Islam yang sesat. Karena dia tidak hati-hati. Persoalannya ibu-ibu sekalian, orang-orang Islam dulu hati-hati di dalam Islamnya. Sementara orang Islam hari ini kurang hati-hati. Sehingga dia tidak terasa, dia sesat. Sholat, nih sesat. Seperti apa hati-hatinya orang Islam di masa lalu? Nih dengarkan, ada seorang sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda ini sahabat yang ulama, Ustadz. Dia ulama. Saking seriusnya dia belajar, dia tidur di masjid Nabi.
Supaya ditanya, ya Abu Darda, kenapa kau tidur di masjid Nabi? Supaya semua perkataan Nabi aku bisa dengar, semua amalannya aku bisa ikutin. Abu Darda pernah mengeluarkan satu kalimat. Apa kata Abu Darda? Masya Allah, saya dan sahabat yang lain, orang-orang Islam dulu, setiap selesai melakukan satu amalan, betapapun kecilnya, pada diri kita ada perasaan. Perasaan apa? Rojaul qabuli ma'al khaufi min adamil qabuli. Ada perasaan takut amal kami tidak diterima oleh Allah, juga ada perasaan harapan amal kami diterima oleh Allah. Nih saya garis bawahi, para sahabat itu takut amalnya nggak diterima oleh Allah. Maka yang mereka takutkan adalah sesat. Bu, sahabat tidak takut kalau dia sakit. Sakit perontok dosa. Sahabat tidak takut mati. Mati jumpa Allah kekasihnya. Mereka tidak takut musibah. Musibah nambah pahala. Mereka tidak takut umur panjang. Umur panjang nambah peluang untuk beramal. Yang ditakutkan satu. Apa itu? Sesat. Loh Ustadz, apa orang Islam bisa sesat? Bisa. Dan hari ini kita hidup pada satu keadaan di mana banyak orang Islam yang sesat. Iya apa enggak, Pak? Iya. Enggak sholat, enggak puasa. Yang wanita membuka aurat. Yang jadi suami kerjanya cari yang haram. Enggak pernah membina anaknya. Di rumah tidak pernah ada Al-Quran, tidak pernah memberikan nasihat kepada anaknya. Suami istri berantem. Ini tanda kesesatan. Dan hari ini sudah nampak. Apalagi ini kata Rasulullah, ini zaman fitnah. Zaman fitnah ini yang sekarang ini. Nih saya akan sampaikan satu hadis. Ibu-ibu mengikuti apa yang saya sampaikan? Mengikuti? Bisa difahamin? Bapak-bapak bisa ngikut. Nih saya akan sampaikan satu hadis. Kalau satu majelis seperti ini tidak menyampaikan ayat dan hadis Nabi rugi. Ayatnya sudah saya sampaikan. Ini saya akan sampaikan satu hadis. Apa kata Rasulullah? Dengarkan. Badiru bi a'malis salihat satakunu fitnatun kakita illailil mudlim yusbihu rajulan mu'minan wa yumsi kafiran yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahum bi aradim minat dunya. Rasulullah bersabda, au kama qala, apa kata Rasulullah? Mulailah kalian melakukan amal sebelum kematian datang. Kenapa? Akan muncul zaman fitnah. Fitnah itu apa? Banyak orang sesat. Kakito illailil mudlim. Apa kata Rasulullah? Fitnah itu seperti malam hitam, gelap, pekat, hitam, gulita. Wih, malam, pekat, gelap, gulita. Saya cari pendapat ulama, maksudnya apa? Kok gelap sekali? Karena fitnahnya banyak dan semuanya stadium 4. Fitnahnya banyak, kesesatannya banyak dan semuanya kelas berat. Tandanya apa? Nih dengarkan. Ada orang pagi Islam, sore sudah kafir. Sore Islam, besok malamnya pagi Islam, sore Islam, besok pagi sudah kafir. Pak Edi, nasi goreng sim paling enak, yang super premium di sini harganya berapa? Sak bungkus. Murah itu Pak. Yang premium kalau di Surabaya 50.000. 50. Rupanya Pak Edi kurang hobi nasi goreng. 50. Ibu kalau beli nasi goreng sore hari yang super, yang harganya 50.000, enggak dibuka, enggak dimakan. Besok pagi dibuka baru dimakan, belum basi. Belum mampu, tapi iman sudah basi.
Nasi goreng 50.000 lebih tahan dari iman. Kenapa? Zaman fitnah. Pagi mukmin, sore sudah kafir. Kurang daripada 12 jam, orang berubah dari posisi yang paling bagus berada dalam kondisi yang paling jelek. Apa sebabnya? Zaman fitnah. Nih, saya ingin mengatakan, bukan ngakut-ngakutin, tapi menjelaskan bahwa zaman fitnah hari ini sudah muncul. Walaupun sebagian ulama mengatakan baru sebagian, belum semua, tapi sudah ada. Nah, maka hati-hati. Persoalannya umat Islam zaman sekarang kurang hati-hati. Islamnya terlalu pede. Hanya karena sholat tahajud tadi malam 2 rakaat dia keluar ke rumahnya. Iki loh, wong Islam ahli jannah paling top apa ini? Sedayu. Padahal belum tentu sholat tahajudnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang dulu takut. Nah, nih saya akan katakan, Ustadz, apa tanda fitnah? Dan kalau fitnah itu muncul, apa yang akan dilakukan oleh Allah? Dengarkan satu ayat. Ayat inilah yang paling harus difahami oleh guru tahfidz, pengelola tahfidz, ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya sedang belajar tahfidzul Quran dan anak-anak. Ayat apa itu? Catat baik-baik. Surat Al-Maidah ayat 54. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu wasi'un alim. Surat apa? Ayat pinten? Supaya enggak lupa saya sampaikan dalam bahasa Jawa. 54 nggih. Enggak salah. 54. Apa artinya? Dengarkan. Apa kata Allah? Wahai orang yang beriman, apabila banyak kaum muslimin yang sesat, sudah meninggalkan Islam, yang laki-laki tidak sholat berjamaah, ibu-ibu di rumah tidak pernah ngaji, pakai kerudung kalau ada acara tok, tidak pernah membina anaknya, tidak ada orientasinya kepada agama, sudah mulai sesat, mulai makan makanan yang haram. Nah, dengarkan, jangan khawatir kata Allah. Kalau kaum muslimin sudah banyak yang sesat, jangan khawatir. Nanti aku akan turunkan generasi muda yang memiliki 5 sifat. Barang siapa yang terpilih menjadi generasi ini, dia sudah mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Yang menjadi anak mudanya dapat karunia yang besar. Ibunya yang melahirkan dapat karunia yang besar dari Allah. Bapaknya dapat fadlullah. Fadlullah ini karunia yang sangat besar. Gurunya, Masya Allah, dapat karunia yang besar. Siapa dia? Kalau kaum muslimin sudah banyak rusak. Hari ini sudah terjadi, Pak. Saya ini pengamat dakwah. Saya 40 tahun berdakwah. Dan saya bersama teman-teman mengamat. Saya bersama teman-teman mengambil satu kesimpulan. Dan ini kesimpulan ulama. Hari ini banyak kaum muslimin yang sudah sesat. Kalau itu terjadi, apa kata Allah? Jangan khawatir. Aku akan munculkan generasi muda yang memiliki 5 sifat. Barang siapa yang terpilih, berbahagialah. Kalau jadi ibunya, berbahagia. Jadi bapaknya berbahagia. Jadi gurunya berbahagia. Apa cirinya? 1, generasi muda tersebut dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, kalau ada anak ibu kelihatan agak aneh, teman-temannya trek-trekan sepeda motor, dia malam hari malah ke masjid. Teman-temannya buka HP, nonton bersama nobar.
dia malah buka Al-Quran. Teman-temannya saben dino ke kafe, dia ke masjid. Bersyukurlah ibu-ibu, anak ibu sedang mendapatkan satu sifat, dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Termasuk ini, sekolah wes abot sinau, belajar tahfidz. Nomor 1. Yang kedua, cirinya apa? Adillatin alal mu'minin. Dia lembut, senang, kasih sayang terhadap orang-orang muslim, peduli terhadap kaum muslimin. Kalau ada perjuangan kaum muslimin, dia ikuti. Perkembangan kaum muslimin, dia berpihak kepada kaum muslimin. Suka datangi fuqara wal masakin, uang jajannya dikasihkan kepada fuqara orang miskin. Masya Allah. Aizzatin alal kafirin. Sifat yang ketiga ini perlu. Tidak gentar menghadapi musuh-musuh Islam. Ndak wedian. Kalau ada preman-preman yang mengganggu masjid, ada saya, pemuda Islam, penghafal Quran, Masya Allah. Yujahiduna fi sabilillah, bersungguh-sungguh. Jihad itu bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh ibadahnya, bersungguh-sungguh belajarnya, bersungguh-sungguh birrul walidain. Masya Allah. Ada satu anak muda saya pernah dapatkan, bangun tidur dia isu-isu loro kabeh, lemes badannya. Saya tanya, kenapa kau lemes, sakit? Enggak makan, enggak. Apa sebab? Tadi malam lupa tahajud. Coba. Lupa tahajud bengi, awake lemes. Enggak main-main nih. Ini anak-anak muda yang istimewa sungguh-sungguh. Ada lagi murid saya ini istimewa, tidak terlalu pandai. Tapi Masya Allah, setiap saya sebut ibunya, kau harus taat sama ibunya, nangis. Saya heran, kalau saya ngomong ibunya, dia nangis. Saya tanya sama bapaknya, kenapa anakmu begini, sakit? Dia memang sangat cinta sama ibunya. Kalau disebut nama ibunya, nangis. Masya Allah, sungguh-sungguh birrul walidain. Yang kelima sifat, ini tidak perlu kita bahas panjang lebar, nanti lain kali. Ya, daurah 3 jam membahas 5 ini. Yang kelima sifatnya, wala yakhafuna laumata laim. Tidak gentar, tidak takut terhadap hinaan, pembulian, atau cemoohan dari orang lain. Ya. Apa iki? Arek nom kok maji Quran? Tetap dia ngaji Quran. Kok ke masjid terus? Dia bangga dengan masjid, tidak gentar. Kalau anak ibu seperti itu, anak bapak seperti itu, murid ibu-ibu seperti itu, berbahagialah. Karena itulah generasi muda yang disiapkan oleh Allah untuk mengembalikan umat ini ke jalan yang lurus. Maka iman fiddin rahimakumullah. Saya melihat apa yang dilakukan di sini, sekolah siang hari, waktu efektif jam 8 Pak ya, sampai jam 9 ngaji ya, 1 jam ya, jam 8 sampai jam 9. Isu-isu waktu efektif untuk belajar matematika, IPA, tapi dia gunakan untuk menghafal Quran. Masya Allah, ini istimewa. Dan diberikan laluan, diberikan fasilitas untuk sekolah, istimewa. Dan mudah-mudahan dari sekolah ini bisa lahir pemimpin-pemimpin umat di masa depan. Jadi apa yang dilakukan ini menurut kami, saya ini pernah menjadi koordinator pondok pesantren di banyak pondok, beberapa 100 lebih pondok dari Aceh sampai NTB, sampai Makassar, sampai Maluku. Menurut saya apa yang dilakukan di sini istimewa. Maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang tua dan guru? Yang pertama, ini paling penting.
terutama kepala sekolah. Apa yang pertama harus dilakukan? Harus ikhlas. Banyak maaf nih. Jangan sampai anaknya menghafal Al-Quran supaya diterima di sekolah universitas negeri. Jangan. Terlalu rendah. Lu terus apa? Supaya Allah mendidik dia menjadi generasi muda, ya, generasi Qurani yang dipersiapkan oleh Allah untuk membawa umat ke jalan yang lurus. Itu cita-cita yang paling bagus. Bukan supaya diterima di UNS, Airlangga, bukan. Supaya jadi dokter, tidak penting. Tidak penting. Bisa jadi anaknya jadi dokter tapi membuat makan hati orang tuanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi yang pertama ikhlas. Dan yang pertama ikhlas harus orang tua. Bukan mencari kesuksesan dunia, tapi mencari kesuksesan di akhirat. Kalau anak ibu menjadi jil Qurani, kalau di sini istilahnya apa nih? Generasi Quran mana? Ya ada. Jil Qurani. Apa itu jil Qurani? Masya Allah. Ya. Saya sudah melihat pembinaan anak muda Quran. Saya pernah hadir di Pakistan, di Afghanistan, di Palestina. Saya hadir bagaimana mereka membina anak-anaknya dengan Al-Quran. Saya tanya bapak-bapaknya, apa yang kau inginkan anakmu terhadap kamu? Menjadi generasi Quran. Apa itu generasi Quran? Generasi yang dibentuk oleh Al-Quran, dibimbing oleh Al-Quran, disepuh oleh Al-Quran, sehingga pola pikirnya, pola sikapnya, pola tanduknya Al-Quran. Tidak main-main. Itulah generasi yang akan merubah umat. Termasuk yang menggerakkan dakwah di seluruh dunia hari ini adalah dulunya waktu muda generasi Qurani. Mereka belajar Al-Quran bukan di pondok saja. Karena dulu pondok itu belum banyak. Anda tahu di Mesir pendidikan Quran untuk anak muda itu dibina di mana? Bukan di masjid. Karena pada saat itu banyak masjid dikuasai oleh kelompok sufi. Dibina di mana, Pak? Di warung kopi. Yang membina ada seorang syekh yang sangat istimewa. Hari ini karyanya tertulis dengan tinta emas. Namanya Hasan Al-Banna. Dan tulisan beliau dibina di banyak kampus, dipelajari di banyak kampus. Baik itu di Airlangga, yang saya tahu yang paling banyak di ITB, di Masjid Salman ITB, Hasan Al-Banna. Mereka membina anak muda. Dari mana? Dari warung kopi, dari sekolah-sekolah, dari masjid. Bukan dari masjid. Baru setelah itu merebak kepada masjid-masjid. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan ini istimewa. Tapi ingat, ikhlas, bukan mencari keuntungan duniawi. Kenapa anakmu hafal Quran? Supaya bisa menjadi menteri agama. Waduh, rugi. Nih, saya pernah sekolah di Jakarta. Saya sekolah di Lipia, Ibnu Saud yang ada di Jakarta. Lulus SMA saya ke sana. Saya ditanya oleh teman saya, sama-sama sekolah. Kau sekolah bahasa Arab dan Al-Quran supaya apa? Supaya saya mempelajari bahasa Arab. Untuk apa? Supaya saya bisa mengerti Al-Quran. Supaya apa? Supaya saya bisa menjadi anak muda yang memperjuangkan Al-Quran. Untuk apa? Mencari ridha Allah. Terus saya tanya teman saya tidak perlu sebut namanya, kawan akrab. Kau belajar bahasa Arab dan Al-Quran di Lipia. Lipia ini ya sekolah milik Saudi Arabia di Jakarta. Beasiswa kita dapat. Apa kata dia? Saya belajar supaya jadi TKI, kata dia. Jadi TKI. TKI yang dibayar mahal. Dia kerja di Bank Amerika.
ke bank Amerika yang ada di Saudi Arabia. Gajinya besar, tapi dia nggak dapat apa-apa. Hidupnya amburadul. Jadi belajar Al-Quran dalam rangka untuk mencari kenikmatan dunia. Jadi ikhlas nomor 1. Yang pertama. Yang kedua, nih saya akan sampaikan satu ayat. Ayat ini istimewa. Catat baik-baik. Surat Yunus ayat 58. Apa kata Allah? Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Nanti jelaskan pada muridmu ya. Surat Yunus ayat 58. Apa artinya? Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmat Allah sepantasnya lah kalian berbahagia. Itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan. Ayat ini istimewa. Surat berapa, Bu? Yunus ayat 58. Ayat ini istimewa. Saya cari-cari karunia Allah dan rahmat Allah itu apa? Kalau ada satu istilah dalam Al-Quran, tidak boleh kita artikan sendiri. Harus buka tafsir. Saya buka 10 tafsir. 10. Semuanya mengatakan karunia Allah itu orang yang Islam. Rahmat Allah itu mengkaji Al-Quran. Orang Islam mengkaji Al-Quran, sepantasnya lah dia bergembira. Itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan. Loh, jadi kalau ibu itu Islam, mengkaji Al-Quran, anaknya disuruh menghafal Quran, pulang dari sekolah ngaji karo ibu bapak, sepantasnya dia bergembira. Itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan. Nih saya mau tanya sama ibu ini, guru apa wali murid? Hah? Wali murid. Dengarkan Bu. Bu, kalau ibu disuruh milih loh ini, milih itu harus salah satu, tidak boleh dua-duanya. Suruh milih, bisa mengaji Al-Quran, memahami Al-Quran, atau disuruh milih memiliki mobil Pajero Sport yang harganya ratusan juta. Milih mana, Bu? SIM banter. Karena ada kepala sekolah. Sulit cari ibu kayak begini. Zaman sekarang stoknya tinggal sedikit. Di luar sana jangankan Pajero, mobil bekas saja dikejar Al-Quran ditendang. Nih saya mau tanya ibu ini, Bu, wali murid apa guru, Bu? Wali murid. Saya tanya siap, Bu ya, siap. Tidak gemeter, saya mau tanya. Siap? Atau enggak usah dulu? Nih saya tanya anti aja. Ini kan dia megang anak daerah. Nih saya tanya kau, wali murid apa guru? Dengarkan pertanyaan saya. Anda disuruh pilih Al-Quran tapi punya villa di Tawamangu. Villa api, view-nya bagus, ada kolam renang, ada makanan, ada tempat tidur. Milih mana? Yang keras. Karena ada kepala sekolah. Sulit cari ibu kayak anti. Di luar sana jangankan villa, rumah kecil saja direbut, Al-Quran ditendang. Barakallahu fiik, Masya Allah, 2 orang. Nih saya mau tanya kau nih, Ustadz, Ismukal Karim Muhammad, sudah punya istri? Oh, iya. Saya mau tanya kau disuruh milih Al-Quran atau seorang wanita yang jamilah, cantik, hafidho, hafal Quran, Ghonia, kaya sekali, mudiro, direktur perusahaan. Milih mana, Quran atau wanita itu? Nggak oleh dua-dua. Milih kok karo-karo. Milih mana? Duh, enggak, suruh milih perempuan itu atau Al-Quran. Milih mana kau? Ulangi lagi. Saya tutup kepala sekolah, enggak dengar. Karena ada beliau.
Barakallah. Sulit cari anak muda seperti ini. Hari ini banyak orang yang meninggalkan Al-Quran karena wanita. Maka kenapa saya buat ilustrasi ini? Supaya Anda paham bahwa ayat ini istimewa. Maka kalau Anda mulai mendekati Al-Quran, anak Anda mulai buka Al-Quran, suami Anda mulai Al-Quran, di rumah Anda ada cahaya Quran, sepantasnya kalian bergembira. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya yang diperebutkan manusia. Di sekolah ini ada Al-Quran, Masya Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah. Maka yang kedua yang harus dilakukan, yang pertama tadi ikhlas, yang kedua bersyukur. Maka program Al-Quran jangan jadi beban, tapi syukur. Alhamdulillah ada Al-Quran. Sekolahnya sudah terpencil, ya, jauh dari kota, tapi di sini ada cahaya Al-Quran. Bersyukur. Nomor dua. Nomor tiga, apa yang harus dilakukan oleh wali murid, bapak ibu dan sekalian? Yang pertama ikhlas tadi. Ini nomor satu ini. Sekali lagi saya ingatkan, jangan belajar Al-Quran supaya dapat universitas negeri. Anak saya hafal Quran dan dia mengejar. Dengan hafal Quran memang dia hafal Quran, kemudian dia daftar. Dia di kedokteran, dia daftar. Dapat dia. Tapi waktu itu dia ikut tes. Ternyata kalah karena yang hafid banyak. Yang diterima satu orang. Saya ucapkan sujud syukur, alhamdulillah kau nggak diterima dapat beasiswa. Saya ucapkan alhamdulillah. Pertama, kau menghafal Quran bukan untuk diterima. Yang kedua, Allah memberikan karunia besar pada saya. Apa karunianya? Saya diberi kesempatan oleh Allah walaupun saya tidak mampu untuk membiayai sekolah anak saya. Kenapa? Rasulullah pernah ditanya, sodako apa, nafkah apa yang paling bagus? Kata Rasulullah, dinarun yumfikuhur rijal ala iyalih. Sodako yang paling bagus adalah yang diberikan oleh bapak, suami kepada iyal. Iyal itu anak dan istri. Apalagi memberikan ini saya kasih untuk dia belajar. Saya bersyukur. Maka sekali lagi ikhlas. Ini penting. Karena banyak yang nyarinya begitu, Pak. Nah, yang kedua bersyukur bisa ada Al-Quran. Dan Anda mendapatkan Al-Quran di sekolah, Masya Allah. Nomor tiga, apa yang harus dilakukan? Ini penting sekali. Tapi abot. Saya khawatir kalau saya sampaikan nanti kaboten. Ya bagi, disampaikan apa enggak? Abot loh ini. Saya ulangi lagi, disampaikan apa tidak? Oke, catat baik-baik. Bu, catat. Surat Al-Anbiya ayat 90. Nggak main-main. Apa kata Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Bu, nih saya mau tanya ibu-ibu. Anak-anak ibu izinkan untuk belajar Al-Quran supaya anak ibu jadi apa? Saya mau tanya ibu ini, Bu. Nah. Memahami dan iya. Untuk apa dihafal dan dipahami? Sebenarnya ada satu tujuan tapi ibu-ibu tidak mampu menyampaikan. Biasa lali mungkin atau wedi. Sebenarnya kalau mau, karena saya biasa ketemu dengan wali murid. Saya punya pondok sudah 15 tahun, ketemu dengan banyak wali murid. Pada bapak ibu wali murid itu punya satu keinginan, tapi mereka tidak mampu mengungkapkan apa sih sebenarnya. Ustadz, yang saya inginkan satu, kenapa mereka belajar Al-Quran? Supaya anak kami menjadi anak yang soleh. Betul kan? Betul apa enggak? Betul Pak?
Bu, menjadi anak soleh ini maha mega proyek. Anak kita menjadi anak soleh maha mega proyek besar. Lebih besar daripada proyek pembangunan jalan tol. Kecil itu mah. Bandara kecil. Maka ingat, anak Anda tidak akan pernah bisa soleh kecuali Anda memiliki 3 sifat. Tiga-tiganya dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Apa? Tapi harus dipikul. Apa itu? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nih, dengarkan. Ayat ini menceritakan seorang nabi namanya Nabi Zakaria. Ndak punya anak. Wes tua, umurnya 100 tahun. Istrinya umurnya 90 tahun. Wes tua. Istrinya punya banyak penyakit. Salah satu penyakitnya mandul. Kalau mandul mau punya anak sulit, Mbak ya. Wes tua, sulit. Dia menunggu anaknya 50 tahun lebih. 70 tahun menunggu, tidak dapat. Tiba-tiba istrinya hamil. Ajib. Tiba-tiba istrinya melahirkan. Masya Allah. Tiba-tiba lahirlah seorang anak. Anaknya bukan sembarang anak, tapi anak soleh. Bukan sembarang anak soleh, nabi. Bukan sembarang nabi, tapi rasul. Lahirlah Nabi Yahya. Loh, apa yang dilakukan oleh suami istri? Wis loro, mandul, wis tua, menunggu lebih dari 70 tahun tidak punya anak, tiba-tiba hamil, melahirkan anaknya, anak paling top, Nabi Yahya. Apa yang dilakukan? Ternyata Allah menjelaskan, catat baik-baik, kalau ibu tidak lakukan ini, bapak tidak lakukan, tidak akan berhasil program mensolehkan anak-anak. Sebenarnya program hafal Quran ini kan mensolehkan anak-anak ya. Apa yang dilakukan? Satu, yang dilakukan adalah bapak dan ibunya bersegera melakukan kebaikan. Hari ini menerima ajaran ilmu, hari ini diamalkan. Hari ini tahu, hari ini diamalkan. Tidak ada kesenjangan antara faham dan ilmu. Nomor 1. Paham Bu? Paham Bu? Nih, Anda tahu bagaimana istri sahabat. Nih, wanita-wanita zaman dulu. Ceritanya begini, dengarkan. Waktu itu ada seorang sahabat datang ke rumah Nabi. Dia lewat belakang kebun kurma. Waktu dia lewat belakang, dia lihat para istri-istri sahabat, kelihatan rambutnya, tidak nutup aurat, tidak pakai kudung. Maka dia sampai kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak adakah perintah Allah untuk menutup aurat? Rasulullah diam. Sampai akhirnya turun satu ayat, yaitu surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ila akhir. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak putrimu, anak kaum muslimah untuk menutup aurat. Maka oleh Nabi setelah turun langsung dicampaikan pada sahabat. Setelah sahabat dengarkan, langsung pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, langsung ayat ini disampaikan kepada istri-istrinya. Setelah itu langsung istrinya mempraktekkan. Apa yang dilakukan oleh istrinya? Cari kain untuk nutup aurat. Tidak ada kain, taplak meja diambil. Tidak ada taplak meja, gorden digonteng. Tidak perlu kekelewer dulu. Nah, ini pelajaran penting. Hari ini tahu ilmu, hari ini dipelajarkan. Nih, di majelis-majelis pengajian, ibu-ibu dapat ilmu. Ingat, hari ini dapat, hari ini diamalkan. Ini kalau mau anaknya menjadi anak soleh. Jadi ibunya harus soleh duluan, nomor 1. Maka sebenarnya program sekolah tahfidz ini program untuk mendidik orang tua, bapak, ibu, dan gurunya menjadi orang yang bertakwa.
Larinya ke kita. Kalau tidak, gagal, habis biaya besar. Nomor 2, apa yang harus dilakukan? Banyak berdoa. Nih nomor 1. Dengan penuh harap dan cemas. Kalau Anda tidak ada doa, programnya gagal. Kekuatannya ada pada doa ibu. Doa bapak. Doa guru. Doa. Doakan muridmu. Doakan anak. Nomor 3. Yang ketiga yang harus dilakukan, bapak dan ibu harus khusyuk. Terutama khusyuk pada 3 hal. Waktu sholat, waktu berzikir, waktu baca Al-Quran. Khusyuk itu apa? Konsentrasi, tidak ingat yang lain-lain kecuali ingat Allah. Waktu baca Quran, waktu zikir maupun waktu sholat. Kalau ini anti lakukan, insya Allah aktivitas mengsolehkan anak-anak ibu lewat program tahfidz. Tahfidz itu menghafal Quran ya. Tahfidz itu menghafal Quran akan berhasil. Yang terakhir nomor 4. Nah, yang terakhir. Anda mengikuti sampai di sini? Tidak ada yang ngantuk? Tidak ada yang ngantuk? Yang keempat. Yang pertama tadi apa? Ikhlas, enggak yang pertama. 4 kan? Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Mendidik diri memiliki 3 sifat tadi ya. Surat Al-Anbiya 91. Nomor 4, ini yang paling penting, yang bisa melakukan kepala sekolah dengan guru-guru dan Anda sekalian, guru tahfidznya. Enggak main-main nih. Dari Iskarima, dari pondok mana? Tuban. Bu, ini anak-anak soleh ini. Ibu tahu nggak? Dengarkan. Ini mereka ini bukan anak sembarangan, pemuda. Kalau mereka mau ke luar negeri, mereka bisa. Bahasa Arabnya oke, bahasa Inggrisnya oke, hafal Qurannya oke. Di luar negeri laku keras. Sekarang ke luar negeri gampang. Tapi mereka paku kakinya di desa ini. Untuk apa? Mendidik anak-anak kalian. Tidak main-main. Anak-anak muda seperti ini mau keliling dunia bisa. Tapi dia paku dipaku kakinya di desa Sedayu. Ya. Sedayu. Untuk mendidik anak-anak itu. Nah, sekarang itu apa yang terakhir yang harus dilakukan? Ini penting. Nih nasihat saya. Anak-anak itu jangan hanya diajarin tahfidz. Anda perhatikan 4 orang. Undur ilayya. Isma'uni. Dengarkan saya. Jangan hanya dididik tahfidz. Jangan hanya diajari cara membaca Al-Quran. Tapi titik kalau ada siapkan waktu, yang utama adalah memahami arti yang ada di dalam Al-Quran. Metodenya banyak, gampang. Mulai belajar bahasa Arab yang ada hubungannya dengan membaca Al-Quran. Gampang, tidak usah berat. Ya, mengartikan mufradat yang sehingga waktu dia baca dia paham. Mulai dari terjemahan dulu. Paham ya? Sehingga nanti dia setiap menghafal Al-Quran tahu artinya. Barang siapa yang menghafal Al-Quran tahu artinya, masuknya mantap, sulit keluar. Mulai dari terjemahan, artikan terjemahan yang simpel, jangan berat-berat. Nanti menjadi beban yang berat, apalagi ada pelajaran yang lain, ya. Dan ibu-ibu di rumah juga begitu, ya. Dan yang paling penting sebenarnya menghafal Al-Quran ini bukan bukan tambahannya, tapi murojaahnya. Murojaahnya kan di rumah. Maka panggil anakmu sini ngaji, murojaah. Harus tegas, murojaah. Kalau ndak murojaah, ndak tak kasih sambel. Apa? Yang enak itu dalam daun itu apa? Botok. Makan nasi tanpa botok. Paham Bu ya? Tegas. Kalau ibu-ibu nggak tegas, asal atas dasar cinta, programnya gagal. Kenapa? Karena menghafal Al-Quran ini sebenarnya intinya murojaah.
Murojaahnya sampai kapan Ustadz? Sampai meninggal. Nih, saya pernah ke luar negeri, tidak perlu saya sebutkan di negeri mana. Saya tinggal di sana lebih dari 1 tahun. Saya ketemu dengan Syekh, tidak perlu saya sebut namanya, kaliber dunia, sudah meninggal. Anehnya Syekh ini, waktu itu belum ada HP Pak. 30 tahun yang lalu, belum ada HP, atau 35 tahun yang lalu. Dia ke luar negeri, dari negara Arab, dari Mesir. Dia bawa tas koper. Saya orangnya tunanetra. Saya melayani dia, ngantar kamar mandi apa. Saya buka tas kopernya. Isinya apa? Tas koper kecil. Isinya kaset Al-Quran 30 juz. Satu kaset satu juz, berarti 30. Apa yang dia lakukan? Setiap habis sholat dia ada tip kecil, tip zaman dulu. Dia murojaah, dia dengar ngaji. Karena dia tidak bisa ngaji, sudah tunanetra. Tunanetra dia mendengar ngaji. Coba lihat sampai tua dia murojaah, dalam keadaan tidak bisa melihat dia mendengar. Dia setel kasetnya. Orang ini sudah meninggal. Meninggalnya sekitar 5-6 tahun yang lalu. Syekh besar. Namanya Umar Abdurrahman hafidhahullah. Nah, jadi saya ingin mengatakan murojaah di rumah. Habis sholat, sebelum makan, sebelum tidur murojaah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Maka alhamdulillah bersyukur. Ini saya ini ajib, bukan di pondok pesantren saya ngisinya itu, di sekolah. Coba lihat ya. Programnya bukan program matematika, menghafal Al-Quran. Bukan dalam keadaan gampang, sulit. Karena ada pelajaran yang lain. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan ya. Karena saya hanya diberi waktu 1 jam. Gitu. Mari kita tutup dengan doa. Nah, angkat tangan. Nih, saya akan menyampaikan doa yang istimewa. Saya akan sampaikan 5 hal. Kalau dibaca waktu doa, insya Allah doanya diterima oleh Allah. Baca alhamdulillah, salawat, 5 hal. Dan kita akan doakan anak-anak kita juga. Mari kita mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Allahumma alif baina qulubina kama alafta baina qulubil muhajirin wal ansar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tas'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja. Nih, kesimpulan terakhir. 1, zaman ini zaman banyak orang yang sesat. 2, salah satu tanda kesesatan banyak orang meninggalkan Islam. 3, apabila banyak orang meninggalkan Islam jangan khawatir. Allah akan mengirimkan generasi muda yang memiliki 5 sifat. 5 sifat itu semuanya ada di dalam Al-Quran. 4,
cara efektif untuk mendidik anak menjadi jil Qurani, generasi yang dipersiapkan oleh Allah, generasi Qurani adalah mulai mendekatkan dengan Al-Quran. Dan salah satu cara belajar Al-Quran yang paling bagus di masa muda, mulai menghafal Al-Quran. Terakhir, mudah-mudahan apa yang kita lakukan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan banyak terima kasih atas tausiah, motivasi, dan doa yang Ustadz sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Usman Haidar bin Saif menjadi ilmu yang bermanfaat, memberikan inspirasi, memperluas wawasan, serta menambah semangat kita semua dalam mendampingi putra-putri tercinta menapai jalan Al-Quran. Kami berharap melalui sinergi yang kuat antara madrasah, orang tua, dan keluarga, putra-putri bapak dan ibu yang mengikuti program peminatan kelas tahfidz dapat tumbuh menjadi generasi Qurani yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga mereka beserta kedua orang tua dan seluruh keluarganya termasuk golongan hamba-hamba Allah yang memperoleh kemuliaan, derajat yang tinggi, serta keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian tadi rangkaian acara demi acara telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.